Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andri Umacina, NIM 1874201042, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan mempresentasikan makalah singkat saya dengan judul Makalah Kriminologi Bersangkutan dengan Kejahatan. Di sini saya singkat saja, saya akan masuk pada pembahasan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama dikemukakan oleh P. Topinrad 1830-1911, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku, yakni kata krem yang berarti kejahatan, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Setiap kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian-kerugian yang bersifat ekonomis, material maupun bersifat materi yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang antisosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan pun dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif, seperti para pelaku daders, para korban, pembuat undang-undang dan penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain, fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminalitas. Faktor kriminogen diperhatikan dalam menjauh dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Apabila kita membicarakan mengenai kejahatan termasuk sebab-sebabnya, tentu tidak akan terlepas dari ilmu kriminologi. Menurut Boger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Dalam teori kriminologi sendiri, kejahatan terbagi dalam 3 perspektif, yaitu teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis, teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lain-lain. Pengertian perspektif dan paradigma. Perspektif adalah suatu pengertian atau makna sistematis tentang objek dan kejadian, di mana perspektif ini mempengaruhi pengertian kita dalam melihat dunia dan masalah-masalah di dalamnya. Perspektif merupakan suatu sudut pandang kita dan melihat realita yang ada, sehingga perspektif memiliki cakupan ruang yang begitu luas, dan dalam melihat realita ini akan timbul suatu pertanyaan mengenai kebenaran dan realita tersebut. Olehnya karena itu dibutuhkan suatu usaha untuk melakukan suatu penelusuran dan pencarian kebenaran, scientific inquiry. Saya masuk pada pengertian kejahatan menurut para ahli. Menurut sosiolog Hussein, ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yang berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, ketertiban. Menurut BMLM, kejahatan merupakan tindak antisosial yang menimbulkan ketidakpatuhan dan dalam masyarakat, sehingga masyarakat terdapat kegelisahan dan menenteramkan masyarakat. Negara harus menjatuhkan hukum kepada penjahat. 3. Menurut Eliot, kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda seterusnya. Menurut Boger, kejahatan adalah perbuatan yang antisosial yang memperoleh tantangan dan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Itu saja makalah presentasi singkat saya. Di sini saya mengajak kepada adik-adik yang ingin melanjutkan studi perguruan tinggi, marilah sama-sama bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di sini sudah ada beberapa fakultas seperti keperawatan, pertanian, hukum, teknik, dan lain-lain yang sudah ada.
Makanya itu bagi adik-adik yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi, marilah sama-sama bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Itu saja. Terima kasih, selamat pagi.